Like then I just Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Sharing Knowledge 2025 dengan judul Strengthening IT Audit Through COVID-2019 Governance Framework. Oke, teman-teman di sini em, udah banyak ya, lumayan ada 30 orang nih teman-teman. Di sini bisa dong ramein kolom chat dulu nih. Kira-kira udah siap belum sih dengan ketik satu gitu ya. Kita ramein dulu ya buat kolom chatnya ya. Satu, satu, satu gitu. Yeay, udah rame nih ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah,
Oke, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan karunia-Nya kita dapat melangsungkan acara pada malam ini dengan berbahagia serta sehat sentosa, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama nih di Meet online pada malam hari ini. Sebelum memasuki acara lebih lanjut, di sini saya Naura selaku MC pada agenda sharing knowledge pada malam ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Oke, sebelum memulai acara nih, kita mungkin bisa dokumentasi dulu kali ya, sebelum kita nanti makin akhir nanti hilang. Jadi mending kita dokumentasinya di awal gitu ya. Oke. Teman-teman boleh dong yang belum on cam nih on cam dulu. Kira-kira ditunggu berapa detik nih ya, Kak? Aku tunggu sampai 7:17 kali ya. On cam you guys. Oke, kalau gitu kita mulai buat dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman yang udah meluangkan untuk on cam. Nah, teman-teman, di sini nih, sesuai dengan judulnya Strengthening IT Audit Through COVID 2019 Governance Framework nih, teman-teman udah ngebayangin belum sih kita hari ini bakal ngobrol apa aja, kita bakal belajar apa aja sih? Ada yang udah kebayang tentang mungkin Kak, mungkin tentang audit IT gitu. Kak, tentang governance gitu. Oke, jadi teman-teman di sini nanti kita akan mengupas tuntas nih tentang peran dan juga metodologi IT audit. Kemudian juga ada pengenalan COVID 2019. Kemudian juga tentang goal case dan juga desain faktor dari COVID 2019. Kemudian penilaian maturity dan juga frameworks. Nah, nggak cuma sampai situ aja, kita nanti akan langsung coba gitu ya studi kasus IT audit berbasis COVID 2019 yang pastinya relate gitu ya dengan dunia perusahaan saat ini gitu. Oke, BTW nggak perlu tegang ya teman-teman, kita santai aja dan semoga teman-teman bisa dapetin insight baru dan juga nambah wawasan tentang IT audit dan juga COVID 2019 as a governance framework. Terutama nih buat teman-teman yang mungkin masih awam atau baru mulai tertarik nih di bidang ini gitu. Nah, teman-teman, di layar nih kira-kira ada yang pada kenal nggak sih orang-orangnya siapa gitu ya? Atau semua di sini pada dari sistem informasi? Atau ada yang dari luar sistem informasi? Atau bahkan ada yang di luar dari ini, Telkom University? Dari 36 partisipan di sini. Aku yakin semua ini pada beda-beda gitu ya, dari prodinya gitu. Terus habis itu dari univnya juga ya. Aduh, ada dari BINUS nih, dari ITB. Keren banget Kak, bisa Iya. bisa dapat informasi ini dari mana Kak? Oke, pasti ajakan dari teman-teman gitu ya. Nah, by the way, di sini aku as Hana Kamil Yasmin, gak sendiri juga. Di sini juga ditemenin sama teman-teman aku, ada Rima, kemudian juga ada Ayu, ada Tinda, dan juga ada Rifa. Nah, kebetulan kita juga em, fokusnya nih kita di IT governance dan juga IT audit gitu. Oke, karena kita lagi nunggu teman kita nih yang mungkin lagi terkendala jaringan gitu ya. Di sini teman-teman em, udah pada nggak sabar nggak ya? Atau masih sabar?
kalau aku sih udah nggak sabar ya, karena aku sendiri udah nggak sabar, jadi kita mulai aja kali ya. Kalau begitu, di sini untuk materi pertama akan dibawakan oleh Tinda. Boleh dipersilakan untuk Tinda melanjutkan materinya. Oke, makasih. Now, oke mungkin sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan semoga juga dalam kondisi yang kondusif semuanya selama acara ini berlangsung. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Tinda Azara. Di sini saya selaku pemateri mengenai audit IT atau audit TI. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi sharing knowledge pada hari ini. Mungkin bisa tanpa berlama-lama lagi kita bisa lanjut ke materinya. Boleh di next slide. Oke, sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai apa sih itu audit TI, di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu audit TI. Nah, di sini terdapat penjelasan dari SKKNI. Yang simpelnya mungkin dapat kita sederhanakan mengenai apa itu audit TI adalah sebuah proses yang dimana tujuannya untuk memastikan bahwa sistem TI itu di sebuah organisasi itu aman, andal, dan mendukung tujuan bisnis. Nah, audit TI itu juga dilakukan secara independen atau objektif, yang dimana jadi auditor itu sebenarnya tidak ikut dalam proses mengelola sistemnya, tetapi hanya berfokus untuk menilai apakah pengelolaannya itu sudah benar atau belum. Nah, selanjutnya di sini juga kalau bisa kita lihat di sini ada perbedaan antara audit TI dan audit SI. Mungkin simpelnya bisa diperbedakan kalau seandainya audit TI itu jauh lebih berfokus pada arah-arah teknis karena dia itu berfokusnya pada audit teknologi-teknologi yang digunakan untuk memproses mengenai informasi atau bisa juga disebut ke arahnya mungkin jauh lebih teknis. Nah, sedangkan kalau seandainya audit SI ini dia lebih berarah ke audit yang non teknis. Seperti contohnya seperti tata kelola TI, audit kebijakan dan prosedur TI, serta juga ke audit kontrak SLA layanan TI. Jadi untuk lebih simpelnya lagi, kalau seandainya audit TI itu jauh lebih ke teknis, kalau seandainya audit SI itu dia lebih ke arah non-teknis. Mungkin bisa dilanjut. Oke, setelah kita mengetahui apa itu audit TI, justru kita juga harus mengetahui mengapa sih audit TI itu juga penting dalam sebuah perusahaan, yang dimana juga kita ketahui hampir semua atau hampir seluruh perusahaan atau industri itu memakai yang namanya teknologi informasi. Nah, sebenarnya ada 3 poin penting mengapa audit TI itu diperlukan, karena setiap perusahaan itu pasti memiliki potensi yang namanya resiko. Nah, resiko ini harus kita kontrol, yang makanya kenapa di sini ada poin kedua namanya kontrol. Jadi kalau seandainya untuk kontrol sendiri itu berfungsi untuk menghindari terjadinya resiko di sebuah organisasi. Bagaimana cara menanggapinya? Lebih ke arah seperti kita menerapkan kontrol terhadap penerapan firewall, penerapan password policy atau backup data. Nah, dengan adanya kontrol, kita memasuki ke poin ketiga. Kita juga harus menjamin apakah kontrolnya ini terpenuhi atau bekerja dengan benar. Nah, apa sih korelasi ketiga ini dengan audit TI? Nah, kalau seandainya audit TI ini akan jauh berfokus untuk memastikan bahwa kontrolnya itu diterapkan benar-benar di dalam sebuah perusahaan dan apakah kontrolnya ini memang melindungi perusahaan. Seperti itu. Boleh lanjut? Oke, kita memasuki ke jenis audit TI. Jadi untuk jenis audit TI ini terbagi menjadi dua. Ada audit TI umum atau bisa juga disebut dengan general IT audit dan ada juga audit khusus. Nah, kalau seandainya audit TI umum itu biasanya digunakan untuk pengauditan yang dimana misalnya perusahaannya ini belum pernah sama sekali melakukan audit atau memang sebenarnya sudah melakukan akan tetapi untuk jangka yang cukup lama sebelumnya. Jadi pasti kalau seandainya
expirednya belum atau sudah lama, itu pasti diarahkan untuk audit yang lebih terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru memasuki ke audit khusus yang dimana contohnya jauh lebih spesifik, jadinya lebih ke contohnya seperti audit kewajaran harga pengadaan, itu kan jauh lebih spesifik, seperti itu perbedaannya. Boleh lanjut? Nah, untuk metodologi audit TI, di sini ada 3 tahap yang dimana juga ini kita dapat mengetahui nih, apa sih pekerjaannya audit TI sehari-hari. Yang pertama ada audit planning, kedua ada field work atau documentation, setelah itu ada reporting. Nah, audit planning ini seperti namanya akan jauh lebih berfokus kepada analisis resikonya, setelah itu juga akan pada penyusunan rencana auditnya mau akan seperti apa, setelah itu juga akan ada pengalokasian sumber dayanya akan seperti apa. Nah, yang kedua itu ada field work atau cara tahapan bekerjanya. Jadi kan dari kita nge-planning semua itu nanti kan itu kan semua pasti sudah terinci akan seperti apanya pengerjaannya. Nah, di situ akan dituangkan semuanya. Setelah itu dari segi pengeksekusian segala macamnya, dan dari situ baru nanti akan beralih ke reporting, yang dimana untuk reporting sendiri itu akan berfokus kepada pendokumenan seperti itu. Itu turunan dari fieldwork atau documentation-nya. Boleh dilanjut? Nah, kenapa audit TI membutuhkan framework? Nah, sebenarnya sempat dibahas di SKKNI tadi, karena kan kalau seandainya audit TI itu dia sifatnya objektif. Nah, kalau seandainya kita tidak memakai framework, itu kita pasti seperti abu-abu atau jadinya akan tidak objektif dan akan lebih ke subjektif karena nanti hasilnya itu akan bergantung bagaimana auditor dan nanti juga akan tidak konsisten. Jadi nanti kalau seandainya ada pengauditan beda auditor nanti dia berbeda karena dia tidak punya standar seperti itu. Dan juga nanti akan sulit dipertanggungjawabkan. Karena kan kalau seandainya kita tidak memakai framework itu ya udah nanti jadinya balik lagi nanti akan jadi subjektif. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai framework akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sebelumnya akan dilanjutkan oleh saya. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Rima. Di sini saya akan membahas mengenai COVID 2019. Nah, tadi kita sudah melihat nih bahwa audit TI ini memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. Namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana auditor, manajemen, dan unit TI dapat memiliki pemahaman dan sudut pandang yang sama. Nah, oleh karena itu, pada sesi ini saya akan membahas framework tata kelola TI, yaitu COVID 2019, yang sering digunakan sebagai rujukan bersama dalam konteks tata kelola dan audit TI. Jadi kita mulai dari dasar terlebih dahulu, yaitu apa sih sebenarnya COVID 2019? Nah, COVID 2019 merupakan framework yang dikembangkan oleh ISAKA untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan teknologi informasi. Penting untuk kita pahami bahwa COVID ini bukan framework teknis, melainkan framework tata kelola dan manajemen TI. Artinya, COVID di sini tidak mengatur bagaimana konfigurasi sistem dilakukan, tetapi lebih pada bagaimana TI diarahkan, kemudian dikelola, dan diawasi agar selaras dengan tujuan organisasi. Nah, contohnya di dalam perusahaan, ketika terjadi kegagalan proyek sistem ERP atau gangguan layanan TI, nah, COVID tidak langsung membahas kesalahan teknisnya, tetapi membantu organisasi untuk menjawab pertanyaan seperti siapa sih yang bertanggung jawab, apakah proses pengawasannya sudah ada, dan apakah keputusan yang diambil sudah sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Nah, karena itu, COVID sering digunakan sebagai rujukan bersama oleh berbagai pihak, baik dari pihak manajemen, unit TI, maupun auditor, untuk memastikan bahwa TI benar-benar memberikan nilai bagi organisasi. Boleh di next?
Nah, karena Korbit berbicara tentang tata kelola TI, maka pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya apa yang ingin dicapai dari penerapan tata kelola TI itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita masuk ke tujuan COVID 2019. Tujuan utama dari COVID 2019 adalah mendukung penerapan Enterprise Governance of IT atau tata kelola TI di tingkat organisasi. Nah, dalam konteks ini terdapat 3 tujuan utama nih teman-teman. Yang pertama ada realisasi manfaat atau benefit realization, yaitu memastikan bahwa investasi dan penggunaan TI benar-benar memberikan nilai bagi organisasi. Kemudian yang kedua ada risk optimization, yang dimana risiko-risiko yang berkaitan dengan TI itu dapat dikendalikan. Dan yang ketiga ada resource optimization, yang dimana itu mengoptimalisasi sumber daya baik dari sumber daya manusia, aplikasi maupun infrastruktur TI. Nah, sebagai contoh, misal ketika perusahaan mengimplementasikan sistem informasi baru, auditor itu dapat menilai apakah sistem tersebut benar-benar meningkatkan kinerja bisnis, apakah risikonya udah dikelola, dan apakah sumber daya yang digunakan sudah sesuai gitu dengan kebutuhan perusahaan. Ketiga tujuan ini tuh sangat relevan dalam konteks audit TI karena auditor sering berperan dalam menilai apakah manfaat tercapai, risiko terkendali, dan sumber daya digunakan secara efektif. Nah, setelah mengetahui tujuan dari tata kelola TI, menurut COVID, langkah berikutnya adalah memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penerapan COVID. Boleh di next? Oke, nah jadi COVID 2019 ini memiliki 6 prinsip utama teman-teman yang menjadi dasar dalam merancang dan menerapkan sistem tata kelola TI. Nah, prinsip yang pertama adalah provide stakeholder value, yang dimana ini menegaskan bahwa tata kelola TI itu harus berfokus pada penciptaan nilai bagi para pemangku kepentingan. Kemudian ada holistic approach, yang dimana tata kelola TI tidak hanya dilihat dari sisi teknologi, tetapi juga mencakup proses, kemudian struktur organisasi, serta kebijakan yang saling terkait. Kemudian ada yang ketiga yaitu dynamic governance system, yang dimana ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola TI itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan lingkungan organisasi. Yang keempat ada governance distinct from management, yaitu pemisahan yang jelas antara fungsi tata kelola dan fungsi manajemen. Kemudian yang kelima ada tailor to enterprise needs, yang dimana menekankan bahwa penerapan COVID ini dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing organisasi. Serta yang terakhir yaitu yang keenam end-to-end governance system, yang berarti ini tata kelola TI mencakup seluruh aktivitas TI secara menyeluruh dan terintegrasi dengan tata kelola organisasi. Boleh di next? Nah, dalam COVID 2019 ini, governance dan manajemen memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Nah, governance sendiri ini berfokus pada evaluasi, kemudian penetapan arah, dan pemantauan pengelolaan TI agar selaras dengan tujuan organisasi. Sementara itu, manajemen berfokus pada perencanaan, kemudian pembangunan, serta pelaksanaan aktivitas TI sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh governance. Nah, contohnya ada contoh sederhana seperti di perusahaan, governance ini berperan menetapkan kebijakan dan arah penggunaan sistem informasi. Nah, sedangkan pada sisi manajemennya itu bertugas mengembangkan, kemudian mengoperasikan, memastikan sistem tersebut itu berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, perbedaan ini sangat penting, terutama dalam konteks audit TI, agar tanggung jawab dan akuntabilitas dapat ditetapkan secara jelas serta tidak terjadi tumpang tindih peran. Boleh di next? Nah, setelah memahami perbedaan antara governance dan manajemen tadi, COVID kemudian menerjemahkan konsep tersebut ke dalam struktur yang lebih operasional melalui domain-domain COVID 2019. Nah, dalam COVID 2019, tata kelola dan manajemen TI dibagi ke dalam 5 domain utama, yaitu ada EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Nah, domain EDM itu ada Evaluate Direct Monitor, yaitu berada pada level governance dan terdiri dari 5 governance objektif, yang dimana berfokus pada penetapan arah dan pengawasan pengelolaan TI. Kemudian ada APO, Align Plan Organize, berada pada level manajemen dan memiliki 14 manajemen objektif yang berfokus pada penyelarasan strategi TI dengan strategi bisnis. Kemudian ada domain BAI, Build, Acquire, and Implement,
yang dimana memiliki 11 manajemen objektif yang berkaitan dengan pembangunan dan implementasi solusi TI. Kemudian ada DSS, yaitu Deliver, Service, and Support, memiliki 6 manajemen objektif yang berfokus pada operasional dan dukungan layanan TI. Kemudian yang terakhir ada MEA, yaitu Monitor, Evaluate, dan Assess, yaitu memiliki 3 manajemen objektif yang berfokus pada pemantauan kinerja dan kepatuhan TI. Sebagai gambaran, dalam audit TI di perusahaan, auditor itu dapat melihat kebijakan dan arahan di domain EDM, perencanaan TI di domain APO, implementasi sistem di domain BAI, operasional layanan di domain DSS, serta proses monitoring dan evaluasi di domain MEA. Boleh di next? Pada slide ini, kita dapat melihat bagaimana COBIT 2019 berfungsi sebagai bahasa tata kelola TI. COBIT menyediakan common language antara bisnis, unit TI, dan auditor sehingga semua pihak memiliki kerangka yang sama dalam melihat pengelolaan TI. Nah, selain itu, COBIT juga digunakan sebagai acuan evaluasi, kemudian perbaikan dan audit TI, serta membantu organisasi memahami apa saja yang perlu dikelola dan diawasi dalam pengelolaan TI. Nah, karena bersifat fleksibel, COBIT juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing organisasi. Dengan demikian, COBIT 2019 menjadi fondasi konseptual yang kuat dalam tata kelola TI, khususnya sebagai kerangka rujukan bersama dalam konteks audit TI. Baik, selanjutnya itu akan ada penjelasan mengenai desain faktor yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, setelah memahami apa itu pengertian dari COVID 2019 dan IT Auditor, nah tantangan berikutnya adalah untuk menentukan fokus audit. Karena dalam praktiknya itu tidak semua area IT perlu diaudit sekaligus. Nah, pada sesi ini saya Rifa Arfia akan menjelaskan bagaimana goals cascade dan desain faktor dalam COVID 2019 digunakan untuk menentukan prioritas audit. Menentukan apa yang perlu diaudit berdasarkan COVID 2019. Nah, masalah utama audit IT saat ini itu adalah ruang lingkup audit yang terlalu luas dan tidak fokus. Akibatnya, audit sering dilakukan ke banyak area, tapi tidak semuanya relevan dengan tujuan organisasi. Nah, disinilah peran COVID 2019 sebagai alat untuk menentukan prioritas apa yang perlu diaudit dan apa yang tidak. Oke, selanjutnya. Audit selanjutnya goal cascade dalam COVID 2019. Sesuai dokumen COVID 2019, goal cascade dimulai dari stakeholder drivers and needs, artinya audit dan data kelola IT tidak boleh dilepaskan dari kebutuhan dan tekanan stakeholder. Kebutuhan ini kemudian diterjemahkan menjadi enterprise goals, lalu ke alignment goals, yang menjelaskan peran IT dalam mendukung tujuan bisnis. Nah, dari alignment goals inilah auditor menentukan governance and management objektif COVID yang relevan untuk diaudit. Contoh sederhananya, jika enterprise goals atau tujuan organisasinya adalah kepatuhan terhadap regulasi, maka fokus audit IT-nya tidak ke semua domain, tapi ke domain IPO 12 terkait manajemen risiko, DSS 05 terkait layanan keamanan, dan MEA 01 terkait monitoring kepatuhan. Nah, dengan goals cascade ini akan menjadikan audit lebih fokus dan defensibel. Selanjutnya, 11 desain faktor dalam COVID 2019. Di sini terdapat enterprise strategy, enterprise goals, risk profile, IT-related issues, threat landscape, compliance requirement, role of IT, sourcing model, IT implementation method, technology adaptation strategy, enterprise size. Nah, desain faktor di sini itu untuk memastikan tata kelola dan audit IT itu tidak bersifat one size fits all. Desain faktor ini digunakan untuk menyesuaikan dan menentukan prioritas fokus audit sesuai konteks organisasi. Selanjutnya, menentukan skop audit dengan COVID 2019. Penentuan skop audit dalam COVID 2019 itu dimulai dari enterprise goals, yaitu tujuan organisasi. Nah, tujuan ini kemudian diterjemahkan ke alignment goals untuk menjelaskan peran IT dalam mendukung bisnis. Dari alignment goals, auditor memetakan governance and manajemen objektif COVID yang relevan, namun tidak semua objektif tersebut harus diaudit. Disinilah desain faktor digunakan, yaitu faktor konteks organisasi seperti strategi, profil risiko,
tingkat kepatuhan, peran IT, dan ukuran organisasi untuk menentukan prioritas skop audit. Dengan pendekatan ini, audit akan menjadi lebih fokus, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya. Jadi, goal Cascade dalam COVID 2019 itu untuk menjawab apa yang perlu dicapai. Sementara desain faktor dalam COVID 2019 itu untuk menentukan seberapa dalam dan seberapa prioritas area tersebut di audit. Oke, untuk pembahasan penilaian maturity dan performance akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, halo semuanya. Coba dong, pengen tahu nih. Ketik 1 dong, masih ada yang monitor nggak nih layarnya? Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ketik 1, ketik 1. Oke, udah ada nih. Mantap, merhatikan banget nih. Kita lanjut ke performance management in COVID. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan lagi. Perkenalkan, nama saya Ayu Triandayani, biasanya dipanggil Ayu. Di sini saya akan membahas terkait performance management in COVID. Nah, pada figur 6.1 tentang capability level ini, menunjukkan bagaimana COVID ini dapat mengukur kinerja tata kelola teknologi informasi dalam melalui capability dan juga maturity levelnya, yang mana dapat mengadopsi dan juga dapat mengembangkan model-model dari sebelumnya. Nah, di figur 6.1 ini teman-teman bisa lihat nih, ada 3 version. Yang pertama ada COVID 5 PAM, itu menggunakan ISO 15504. Yang version kedua ada CMI version 2, yang terakhir ada COVID update. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja mengenai COVID 5 PAM. Nah, di sini fokusnya hanya terkait tentang prosesnya. Jadi, capability-nya hanya berfokus pada proses. Penilaian menggunakan capability level dan juga digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan teknologi informasi itu dijalankan. Nah, pada COVID 5 PAM ini, asesmen ini masih terbatas pada sebuah prosesnya saja. Kita lanjut ke CMI version kedua. Di sini agak lebih ditingkatkan sedikit, di mana mulai meningkatkan capability dengan maturity-nya. Jadi di sini tidak hanya menentukan prosesnya saja, tetapi meningkatkan kematangan dari sebuah organisasinya. Nah, CMI version 2 ini menggunakan penilaian lebih holistik, di mana penilaian ini dilakukan dengan memperhatikan semua aspek yang ada secara relevan dan juga menyeluruh di dalam sebuah perusahaannya. Nah, yang terakhir ini terkait COVID 2019 atau COVID update, di mana di sini ada 2 pembahasan mengenai capability level dan juga maturity level, di mana capability level dari COVID 2019 ini ada proses dan juga komponen tata kelola lainnya, di mana itu dari struktur organisasi, informasi, budaya, dan juga lain-lainnya. Yang kedua terkait tentang maturity level, di mana maturity level ini difokuskan untuk fokus areanya. Jadi fokus areanya itu kayak contoh digital transformation, security, dan sebagainya. Nah, di COVID 2019 ini, asesmen teknologi informasi ini menjadi lebih komprehensif dan juga objektif. Nah, jadi secara singkat, performance management dalam capability level figur 6.1 ini menghadirkan penilaian tata kelola teknologi informasi yang lebih komprehensif dan juga objektif dibandingkan model-model dari sebelumnya, dengan menggabungkan capability dan juga maturity levelnya, yang tidak hanya pada proses tetapi juga pada seluruh komponen tata kelola, yang mana sehingga memungkinkan evaluasi kinerja teknologi ini dilakukan secara holistik dan juga relevan dengan fokus strategi dari perusahaannya. Next-nya yaitu tentang figur 6.2, di mana di sini lanjutan dari capability level. Di sini fokus kepada capability level for process, di mana proses di sini ada 0 sampai 5, di mana level 0 ini disebutnya sebagai incomplete. Kenapa incomplete? Karena prosesnya tuh belum berjalan atau tidak mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Kita naik ke level satunya, yaitu performance, di mana proses ini udah berjalan, tapi masih bersifat ad hoc, di mana belum terstruktur. Jadi masih berantakan di level 1 ini. Kita naik ke level kedua, di mana ini sudah manage. Sebutannya manage karena prosesnya sudah direncanakan, dijalankan, dan juga sudah dipantau secara dasar. Nah, tapi masih dasarnya saja. Makanya di sini disebut application of basic. Lanjut ke level 3, di sini udah terdefine lah
sebutannya. Karena prosesnya itu sudah terdokumentasi, terstandar, dan juga dijalankan secara struktur. Oke, naik ke level keempat, itu quantitatively managed, di mana kinerja proses ini diukur dan juga dikendalikan secara kuantitatif. Nah, ini level terakhir, yaitu level 5, di mana disebutnya dengan optimizing. Kenapa disebut dengan optimizing? Karena prosesnya di sini ditingkatkan melalui evaluasi dan juga perbaikan yang berkelanjutan. Jadi secara singkat, capability level ini menunjukkan tingkat kemampuan proses dari teknologi informasi dalam mencapai tujuan perusahaannya, di mana dari yang belum berjalan hingga nanti yang akan berkelanjutan. Oke, next ke rating pencapaian capability level. Di sini ratingnya tuh ada 4 dalam penilaian capability level. Yang pertama di sini ada fully. Ini yang paling tinggi, yaitu tingkat kemampuan telah mencapai lebih dari 85, dinyatakan sebagai level tercapai hampir sepenuhnya. Yang kedua di sini ada largely, di mana tingkat kemampuan dicapai antara 50 dan juga 85. Disebutnya sebagai level sebagian yang tercapai. Yang ketiga di sini ada partially, di mana disebutnya karena dicapai antara 15 sampai 50. Nah, level di sini tuh level tercapai sebagian. Jadi hanya sebagian saja, makanya disebut partially. Yang terakhir ada not, di mana tidak kemampuan tercapai kurang dari 15. Nah, di sini level itu belum sama sekali tercapai. Nah, di sini rating ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah capability level ini dapat dinyatakan tercapai atau tidak dalam sebuah perusahaan. Mungkin sekian pemaparan terkait performance management in COVID. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri yang bersangkutan. Terima kasih. Oke, teman-teman kembali lagi dengan aku di sini Naura. Nah, kebetulan di sini aku membawakan beberapa materi dan juga mungkin sebagai gambaran gitu ya, teman-teman. Tadi tuh sebenarnya ngomongin apa sih, gimana sih contohnya tuh seperti apa sih real case-nya gitu ya. Oke, nah tadi kan udah ngomongin tentang IT audit gitu ya. Terus hubungannya sama COVID 2019 tuh apa gitu. Nah, jadi secara garis besar COVID itu sebagai framework-nya ya teman-teman. IT audit atau audit IT itu sebagai aktivitas yang dilaksanakan gitu. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke bagian inti gitu. Gimana sih alur dari audit IT sebenarnya dilakukan gitu. Gimana tahap pertama dalam audit itu yang pasti adalah audit planning. Tadi juga udah disebutin sama Katinda gitu ya. As a foundation of audit IT gitu. Nah, di tahap ini auditor itu belum menyentuh sama sekali nih sistemnya. Jadi dia tidak ada login aplikasi, tidak juga pengecekan server, tidak juga pengujian secara teknisnya gitu. Nah, kenapa? Karena audit yang baik itu selalu dimulai dari pemahaman masalah yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut, bukan langsung ke solusinya gitu ya. Nah, terus di tahap audit planning itu, auditor tuh selalu berusaha memahami secara menyeluruh nih kondisi perusahaannya dengan menjawab beberapa pertanyaan. Misalkan nih, sebenarnya audit term ini misalkan di kuartal 1 gitu ya. Biasanya kan per kuartil gitu ya. Misalkan di audit kuartil 1 ini tuh sebenarnya ingin menjawab masalah apa sih gitu. Terus sistem atau proses apa sih yang sebenarnya paling penting untuk bisa di kuartil ini gitu. Terus risiko apa yang mungkin paling tinggi dan juga paling berdampak di bisnis di kuartil ini gitu. Terus siapa aja pihak yang terlibat dan juga bertanggung jawab. Nah, ini semua itu harus dikupas tuntas oleh auditor ketika dia planning suatu audit gitu. Kalau misalkan dianalogikan ya, audit planning itu tuh seperti dokter gitu. Dokter yang biasanya bertanya keluhan ke pasien sebelum dia tuh melakukan pemeriksaan. Misalkan nih kayak kamu keluhannya apa gitu kan, udah berapa lama ngerasain ini. Nah, biasanya kan gitu. Karena output dari tahap planning ini tuh sebenarnya supaya tahu tujuan audit itu tuh apa, kemudian skopnya audit itu seperti apa, dan juga risiko prioritas yang ditentuin itu seperti apa gitu. Jadi secara garis besar dia pasti udah tahu gitu loh. Setelah audit yang dilaksanakan, berarti kita akan memperbaiki sesuatu sesuai dengan risiko prioritas.
Nah, terus setelah planning sudah selesai, yang kedua itu adalah mapping IT audit. Nah, setelah tahu tujuan audit diterapin, auditor itu akan masuk ke tahap mapping, di mana mapping ini tuh bisa dikaitin langsung dengan tujuan bisnis dari organisasi tersebut. Nah, di sini ada EG, AG, GMO. Ini apa sih Kak sebenarnya? Jadi teman-teman kalau misalkan tadi udah dengerin dari awal ya, EG itu Enterprise Goals, itu adalah tujuan dari perusahaan. Terus habis itu AG itu Alignment Goals, yaitu tujuan dari teknologi informasi itu. Dan juga GMO, GMO itu proses teknologi informasi yang akan diaudit. Jadi setiap aktivitas audit IT memiliki kontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan bisnis. Dan ini di semua permukaan dari organisasi itu gitu ya. Nah, terus setelah mapping IT audit ini udah jelas kan arah auditnya, barulah auditor itu menentukan skop dari audit itu. Nah, skop ini tuh sebenarnya adalah suatu batasan pemeriksaan audit. Jadi auditor tuh harus realistis ya teman-teman. Karena nggak mungkin memeriksa seluruh sistem dan juga proses TI itu dalam satu audit kan nggak mungkin gitu ya. Dan setiap audit itu kan memerlukan waktu, biaya, dan juga sumber daya yang lainnya gitu. Karena itu, auditor tuh perlu menentukan skop dengan mempertimbangkan desain vektor, kemudian risk profile, kemudian juga kondisi dan juga kompleksitas dari organisasi tersebut. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk memastikan kalau misalkan research audit yang digunakan itu secara efektif dengan memprioritaskan area yang paling berisiko dan juga paling berdampak. Misalkan, kalau misalkan dianalogikan itu, misalkan kita mau ngecek rumah, kita nggak akan fokus ke bagian mana yang rawan bocor dulu. Kita akan fokus ke bagian yang misalkan rawan bocor dulu, daripada kita memeriksa semua dinding sekaligus gitu kan. Karena itu juga nggak mungkin gitu. Terus habis itu, step keempatnya ada penyusunan checklist audit. Nah, setelah skop tadi ditentuin, auditor akan menyusun checklist audit. Jadi checklist audit ini tuh disusun berdasarkan kontrol objektif yang ada di COVID 2019. Dan nanti dipetain menjadi pertanyaan-pertanyaan audit. Misalkan nih pertanyaannya, apakah risiko TI itu sudah diidentifikasi secara formalkah, sudah didokumentasikah, seperti itu. Terus juga apakah ada prosedur keamanan ataukah ada SOP, terus apakah akses ke sistem udah dibatasi sesuai dengan role-nya masing-masing gitu. Nah, fungsinya tuh sebagai panduan kerja dari si auditor itu. Terus juga sebagai alat untuk menjaga objektivitas, karena sebenarnya sebagai audit ini nggak boleh subjektif ya. Kayak nggak boleh pilih kasih ke suatu departemen tuh nggak boleh ya, karena kita harus menjaga objektivitas. Nah, terus dengan checklist ini, audit itu nggak bergantung kepada opini dan juga asumsi pribadi dari auditor gitu, karena udah ditetapin standarnya dari semua objek yang ada di audit. Nah, setelah tadi pertanyaan udah dibikin nih, selanjutnya apa Kak? Selanjutnya pengumpulan bukti audit. Jadi, udah disusun tadi pertanyaannya, terus si auditor ini langsung lah masuk ke lapangan, kayak turun ke lapangan gitu ya. Tapi dengan apa ya, cara approach yang terstruktur, misalkan kayak pakai wawancara kah atau pakai review dokumen secara kebiasaan gitu ya. Terus juga ada testing control, biasanya ada nih kalau misalkan di perusahaan tersebut tuh punya aplikasi yang memang benar-benar untuk user di luar organisasi gitu. Biasanya apakah aplikasi ini sudah berjalan dengan lancar kayak gitu. Terus setelah itu tahap terakhir adalah analisis capability dan juga gap. Jadi di tahap ini auditor menilai seberapa matang sih sebenarnya proses TI yang dimiliki dari organisasi gitu. Tadi udah dibahas ya sama Kak Ayu. Tadi ada tangga gitu ya. Tangga itu adalah capability level. Jadi itu bisa sebagai penentuan sebenarnya organisasi itu udah berada di level berapa sih gitu. Oke. Nah, sebenarnya tujuan capability level tuh untuk melihat gitu ya area mana yang udah berjalan baik, area mana yang masih lemah, dan juga area mana yang perlu ditingkatin. Dan dengan semua alur ini, audit IT dengan framework COVID 2019 itu menjadi proses yang apa ya, benar-benar rinci dan terstruktur, dan juga dia akan fokus ke resiko dan juga selaras sama tujuan bisnis gitu.
Oke, sekarang kita lanjut ke contoh studi kasus. Nah, ini teman-teman pada dari sistem informasi kah? Atau dari luar sistem informasi? Oke, aku harap bahasa yang aku keluarkan di sini dari mulut aku bisa dipahami ya. Karena aku takutnya nanti nggak bisa nangkep gitu maksud aku. Nah, oke, dari contoh studi kasus ini, secara garis besar background-nya itu misalkan suatu perusahaan logistik merupakan perusahaan logistik yang berskala besar, terus sangat bergantung juga pada sistem TI, misalkan ada ERP, WMS, dan juga customer tracking. Kemudian perusahaan itu menghadapi insiden keamanan data, serta beberapa temuan audit internal itu tuh lemah dalam pengelolaan risiko TI-nya, sehingga diperlukan evaluasi tata kelola TI berbasis COVID 2019. Nah, balik lagi, COVID 2019 itu nggak cuma menata kelola TI, tapi juga melihat dari tujuan perusahaan tersebut. Oke, langkah pertama itu adalah kita harus menentukan desain faktor dari COVID 2019. Nah, tadi kan ada 11 desain faktor ya, teman-teman. Nah, desain faktor itu tuh, desain faktor yang pertama itu ada enterprise strategy gitu. Enterprise strateginya sesuai sama perusahaan tersebut itu adalah client service atau stability, yang dimana perusahaan tersebut itu dia akan mengedepankan service-service yang mungkin diberikan kepada si kliennya gitu. Terus habis itu lanjut ke design factor yang kedua adalah enterprise goals, di mana di enterprise goals ini tuh basically dari balance scorecard, karena ada banyak sekali balance scorecard yang ada di COVID 2019, itu juga disesuaikan dengan yang ada di perusahaan. Misalkan kita di sini pengen si auditornya tuh pengen fokusnya ke mengelola risiko bisnis, terus pengen juga fokusnya ke regulasi yang berlaku dan juga menjamin layanan yang nggak berhenti. Ini ada 3 ya teman-teman. Terus habis itu lanjut ke desain faktor yang ketiga, ada risk profile. Risk profile ini biasanya tuh ada, misalkan ada akses ilegal nih teman-teman, orang yang sebenarnya nggak berhak buat masuk ke sistem tapi malah masuk ke sistem. Terus misalkan juga ada serangan cyber, nah, kayak gitu ya contohnya. Terus ada desain faktor keempat nih, ada IT related issue. Ini ada beberapa juga kalau misalkan dilihat di buku COVID. Kalau misalkan di sini aku kaitkan sama tugas sama studi kasusnya, itu adalah insiden yang ada di IT security. Terus habis itu juga dia menemukan audit yang lemah gitu. Terus juga adanya ketidakpatuhan pada regulasi yang ada di perusahaan gitu. Terus lanjut ke threat landscape. Nah, di sini tuh ancaman dari perusahaan itu tuh dikategorikan tinggi. Kenapa? Karena balik lagi, perusahaan tersebut berskala besar. Jadi otomatis ancaman yang dimiliki dari perusahaan itu juga besar atau high gitu ya. Terus role of IT, kenapa factory gitu? Kalau misalkan dianalogikan, kalau misalkan factory itu, misalkan sistem TI itu berhenti, berarti operasional bisnis itu langsung terganggu gitu. Jadi fokusnya audit IT ini nih keandalan, keamanan, dan juga kontrol. Terus ke design factor ke-9 itu ada IT implementation method. Nah, di sini kenapa hybrid? Ini bukan online dan juga onsite, bukan ya. Hybrid di sini maksudnya adalah kombinasi sistem lama dan juga sistem modern gitu. Terus ada teknologi adoption strategy. Di sini follower. Jadi perusahaan itu nggak mengejar teknologi yang terbaru, tapi dia menunggu teknologi yang memang benar-benar terbukti stabil gitu. Nah, sebenarnya semua ini itu terjawab kalau misalkan kita melaksanakan wawancara secara langsung ke perusahaan itu gitu. Terus enterprise size-nya large karena ya tadi balik lagi ya, perusahaan ini berskala besar, dan juga biasanya itu bisa dikatakan perusahaan besar, biasanya itu terdiri dari 250 pekerja di dalamnya. Kayak gitu. Nah, semua desain faktor ini tuh membantu auditor untuk bisa disimpulin nih. Kalau misalkan audit tuh harus bisa difokusin ke area yang benar-benar resikonya paling tinggi gitu, yaitu keamanan TI gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah desain faktor selesai, kita lanjut ke GMO yang akan diaudit. Nah, di GMO ini tuh ada banyak juga ya teman-teman, ada 40. Jadi karena tadi emang si perusahaan pengen fokusnya itu mengaudit resiko dan juga mengaudit security, jadi kita ambil
lah kodenya yaitu EPO 12 dan juga EPO 13. EPO 12 itu manage risk, jadi fokus ke identifikasi, analisis, mitigasi risiko TI yang mungkin berdampak kepada bisnis. Kemudian ada manage security, dia fokusnya pada perlindungan informasi, pengendalian akses, dan juga kepatuhan keamanan. Nah, sebenarnya kalau misalkan ngomongin setiap kuartal tuh baiknya nge-audit berapa sih, Kak, gitu ya. Sebenarnya nggak ada patokan yang gimana-gimana, cuma itu dibalikan lagi ke sisi auditornya dan juga ke sisi perusahaannya, di kuartal tersebut itu akan fokus ke berapa hal gitu. Soalnya biasanya itu disesuaikan sama research yang ada. Nah, kemudian tahap pelaksanaan audit IT. Nah, tadi ya, karena ada audit IT, audit execution, kemudian capability gap, dan juga audit reporting, jadi semuanya bisa dilakukan secara beruntutan. Nggak bisa langsung semuanya bisa dilakukan bersama-sama, tapi harus beruntutan. Misalkan tadi ya, penentuan ruang lingkup, skopnya berdasarkan desain vektor, terus habis itu mapping enterprise goals yang EPO 12, EPO 13, terus audit execution. Nah, ini bisa pakai review tadi, review dokumen, pakai review kebijakan manajemen risiko dan juga keamanan. Terus juga bisa wawancaranya itu ke risk owner dan juga security officer. Terus habis itu evaluasi kontrol keamanan dan juga risk treatment gitu. Nah, terus abis itu ke capability dan juga gap analysis. Nah, karena balik lagi semua itu disesuaikan sama tujuan yang ada di organisasi, jadi disesuaikan juga identifikasinya, gap antara kondisi sekarang dengan Praktikobi itu maksudnya dengan targetnya tuh seperti apa pengennya gitu ya. Karena di sini kan juga dinilai nih capability modelnya. Kalau misalkan masih di level 2 berarti sebenarnya bisa loh buat dinaikin levelnya gitu. Kalau misalkan udah benar di level 5 nih berarti udah dikatakan kalau misalkan di GMO tersebut itu tuh sudah dikatakan mature sehingga dia bisa berpindah ke GMO yang lainnya kayak gitu. Nah, terus output dari audit tuh apa sih sebenarnya? Output dari audit itu banyak sekali ya bentuknya seperti apa. Bisa dokumen, bisa mungkin pelatihan dan lain-lain gitu. Nah, tapi dikategorikan itu ada 3, people, process, dan juga teknologi. Misalkan kalau misalkan disesuaikan sama studi kasus ini tuh misalkan di people itu meningkatkan kompetensi manajemen risiko TI bagi staff TI dan juga manajemen. Terus juga ada pelatihan security awareness untuk seluruh karyawan. Terus untuk di sisi proses, karena proses itu ada banyak juga, ada SOP, terus ada pelatihan dan lain-lain. Itu misalkan di proses ada melakukan risk assessment secara berkala, misalkan tiap bulan. Terus juga SOP penanganan insiden keamanan. Jadi kalau misalkan ada insiden keamanan nih, staff tuh udah ada patokannya gitu loh untuk penanganan insiden yang ada. Terus lanjut ke output dari teknologi. Misalkan ada dashboard pemantauan risiko TI secara terpusat. Jadi dengan adanya pemantauan ini tuh si risk owner tuh bisa nge-treat risiko tersebut sebelum risiko tersebut terjadi gitu. Terus juga ada sistem keamanan jaringan, bisa pakai firewall, antivirus, dan juga IDS. Seperti itu untuk contoh studi kasus, mungkin belum tergambarkan kalau misalkan kita nggak coba gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan masih bingung nih, nanti bisa kita discuss di luar dari sesi ini gitu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Karena kita tadi udah bahas banyak banget hal ya, yang merupakan materi yang bisa kami paparkan, dan dari pemaparan tersebut tuh kita jadi bisa lihat ya teman-teman, bahwa IT audit itu nggak hanya sekedar aktivitas dari kita tuh meriksa, kita mengawas, tapi juga memiliki peran strategis gitu loh, dalam memastikan tata kelola TI tersebut tuh bisa selaras dengan tujuan organisasi, khususnya melalui framework COVID 2019 ini. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang mungkin ditunggu-tunggu kali ya sama orang-orang yang mungkin pengen bertanya dan juga berdiskusi, yaitu kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, oke, bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan atau masih bingung atau pengen berdiskus nih kita di sini terkait materi yang tadi telah disampaikan, ini adalah kesempatan yang baik. Eh, Terlihat ya ada orang yang sangat antusias di sini ya. Oke, sebentar ya.
Teman-teman boleh dong bisa dicek dulu ya buat Slido-nya. Jadi kalau misalkannya masih malu-malu nih, boleh kalau misalkan bertanya lewat online. Jadi teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar. Jadi bisa ketikin baca gitu ya untuk pertanyaannya. Oke, tanpa menunggu lama, jadi boleh kalau misalkan ada yang bertanya. Tadi aku lihat ada yang udah raise hand gitu ya. Oke, di sini ada Kak Fando. Boleh sambil on cam dulu Kak Fando? Pengen lihat nih mukanya Kak Fando. Oke, halo Kak Fando. Iya, halo Kak. Halo, gimana Kak Fando? Apakah ada pertanyaan mengenai tadi materinya? Iya, ada Kak. Tapi jangan on cam Kak ya, saya malu. Tak off cam aja ya. Ya, oke, siap. Izin bertanya Kak, Oke, mengenai silakan. mengenai hal tadi. Ya, pertanyaan saya ini, jika kita melihat perkembangan teknologi yang begitu cepat, seperti digitalisasi, cloud, dan AI, bagaimana sih gambaran karir Pets di bidang IT audit dan IT governance saat ini? Selain itu, menurut Kakak, seberapa besar relevansi dan peluang bidang ini dalam 5 tahun ke depan, khususnya bagi fresh graduate atau mahasiswa yang sedang mempersiapkan karir di area tersebut? Terima kasih. Singkat dari saya, sekian. Oke, terima kasih Fando buat pertanyaannya. Kebetulan banget nih aku udah siapin suatu slide yang tadi aku juga lupa juga ya buat sharing ke kalian. Nah, teman-teman jadi mengenai karir pet juga ya, terkait dengan IT audit dan juga IT governance itu seperti apa sih? Karena juga semakin ke sini tuh perkembangan IT itu semakin pesat ya, apalagi AI, terus itu cloud dan lain-lain gitu. Jadi semua tuh bergantung sama TI. Nah, sebenarnya buat karir yang mungkin relevan juga ya sama COVID 2019 itu adalah IT auditor. Jadi dia tuh fokus ke asuransi dan juga evaluasi. Sebenarnya dia juga kalau misalkan balik lagi tadi sama materi itu dia mengaudit tata kelolanya, audit keamanannya, terus compliance-nya dan juga si capability levelnya gitu ya. Nah, biasanya itu kalau misalkan dilihat dari petnya, industri yang biasanya ada IT governance atau IT audit itu tuh biasanya di bank, terus di asuransi, BUMN juga ada, pemerintahan ataupun multinasional juga udah banyak banget ya kayaknya lowongan tentang IT governance ini atau biasanya disebut IT GRC gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk pack-nya sendiri, karena kita juga di sini pada mahasiswa gitu ya, otomatis kita masuk ke entry level. Biasanya itu dengan pengalaman kerja biasanya 0 sampai 2 tahun. Dia tuh IT Audit, Associate, kemudian Junior IT Governance Analyst, dan juga IT Risk ataupun GRC Staff. Sebenarnya skill yang dibutuhin itu tuh sebenarnya dasar aja, dasar audit TI aja. Kemudian pemahaman COVID-19 dan juga cara mendokumentasikan dan juga cara menganalisa sesuatu gitu ya. Gitu. Terus kalau misalkan kita udah masuk ke tahun ketiga, 2 menuju ketiga, kita otomatis masuk ke middle level gitu ya. Di middle level ini tuh ada IT Auditor, tetap ya, IT Governance Specialist, dan juga IT Risk Compliance and Analysis gitu. Nah, sebenarnya untuk job desk-nya tuh hampir sama karena semuanya itu job desk-nya adalah nge-handle audit. Tapi dia lebih ke nge-handle audit itu secara mandiri. Jadi dia nggak ada ditemenin sama seniornya gitu. Nah, terus biasanya tuh ada risk assessment, terus itu capability assessment dan lain-lain. Terus juga masuk ke tahun kelima itu ada Senior IT Auditor, IT Governance Manager, dan juga GRC Manager. Nah ini teman-teman, jadi biasanya kan makin makin lama tuh makin naik ya gitu. Nah terus buat sertifikasinya tuh apa aja? Ada CISA, ada CRISC, COBIT, dan juga ada BNSP. BNSP ini ada IT Auditor. Seperti itu buat Vando. Terima kasih ya pertanyaannya, sangat menarik.
Oke, kira-kira nih udah pada bertanya belum ya di slide-nya, Kak? Boleh dibalikin lagi ke slide-nya? Oke, sebelum kita mulai untuk membacakan di slide ini, ada yang antusias juga ya. Ada Naza di sini. Halo Naza. Halo, Boleh Kak suara aku Naza, kedengeran ini belum ya? bertanya apa? Aman. Oke, aku mau tanya. Jadi, apakah semua domain COVID 2019 itu harus diterapkan atau bisa dipilih gitu sesuai kebutuhan organisasi? Mungkin itu sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah apakah semua domain di COVID itu harus dilaksanakan gitu. Mungkin dari Kak Rima sudah terlihat ingin menjawab ya Kak. Boleh dong Kak? Oke, mungkin aku izin jawab ya. Jadi tadi pertanyaannya mengenai apakah semua domain itu di dalam COVID harus diterapkan atau tidak gitu dalam sebuah organisasi. Nah, jadi jawabannya itu tidak semua domain COVID 2019 itu harus diterapkan gitu. Nah, memang COVID ini memang dirancang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, biasanya organisasi itu mulai dari domain yang paling relevan dulu, dengan tujuan bisnisnya apa, terus kondisi IT-nya juga seperti apa. Contohnya misal apabila fokusnya masih pada perencanaan dan penyelarasan IT dengan bisnis itu bisa diambil domain APO. Kemudian apabila ada tantangan di operasionalnya atau bagian layanan IT-nya bisa itu difokuskan ke DSS atau Developer Service and Support. Nah, jadi penerapan COVID itu dilakukan secara bertahap gitu, bukan langsung semuanya. Jadi intinya COVID ini itu bukan checklist gitu, tapi framework yang disesuaikan dengan konteks organisasi. Nah, jadi tidak semua domain ini diterapkan gitu. Jadi intinya bertahap dalam penggunaannya. Begitu. Oke, terima kasih. Oke. Apa Naza sudah terjawab? Udah terjawab banget, sangat insightful. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, kalau begitu, kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak nih pakai raise hand? Sebelum aku lanjut nih. Oke, di sini ada Haina Ratu. Kak Haina Ratu, halo. Boleh silahkan. Halo, sebelumnya suaraku jelas nggak ya? Jelas. Oke, aku izin tanya nih, terkait desain faktor dan rules cascade tadi, kalau semua domain COVID terlihat penting, bagaimana auditor menentukan mana yang benar-benar perlu diaudit terlebih dahulu ya? Oke, terima kasih. Oke, thank you buat pertanyaannya. Kira-kira dari sini kakak-kakak ada yang mau menjawab kira-kira? Terima kasih ya buat pertanyaannya. Oke, mungkin aku akan menjawab kali ya pertanyaan dari Kak Haina tadi. Jadi pertanyaannya, kalau semua domain COVID itu terlihat penting, bagaimana auditor menentukan mana yang benar-benar perlu diaudit terlebih dahulu? Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih. Meskipun semua domain COVID itu terlihat penting, auditor tidak mengaudit semuanya itu sekaligus. Jadi COVID 2019 itu mengarahkan auditor untuk terlebih dahulu menurunkan tujuan organisasi melalui goal cascade tadi. Lalu memetakan governance management objektif yang relevan. Setelah itu, desain faktor digunakan untuk menentukan prioritas audit berdasarkan konteks organisasi, seperti risiko, strategi, kepatuhan, dan peran IT. Nah, dengan cara ini, auditor dapat berfokus pada area yang paling kritis dan paling berdampak bagi organisasi tersebut. Apakah sudah menjawab untuk Kak Hayina Ratu? Mungkin atau ada pertanyaan lain, boleh Kakak start. Sudah. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama, Kak.
Oke, karena kayaknya udah nggak ada yang mau nanya ya buat di bagian raise hand. Jadi kita langsung lanjut ke slide. Ini ada beberapa pertanyaan gitu ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk bisa mendapatkan sertifikasi kopi 2019 tuh gimana ya Kak? Dan untuk sertifikasinya apa saja yang dibutuhin gitu. Ini kira-kira ada yang mau jawab nggak nih dari kakak-kakak sekalian? Oke, aku izin jawab lagi kali ya. Karena kebetulan kita kan pada ambil COVID nih, COVID-19 baru kemarin kita ambil sertifikasi. Oke, untuk mendapatkan sertifikasi COVID, bagaimana ya Kak? Dan untuk sertifikasinya apa saja yang dibutuhkan? Jadi untuk sertifikasi COVID 2019 itu sebenarnya itu cukup jelas dan ramah untuk pemula. Yang penting kita itu belajar memahami dulu terkait introduction dari COVID 2019 Foundation. Nah ini tuh level dasarnya. Jadi meskipun yang tidak dari latar belakang IT itu boleh banget buat ngambil sertifikasi COVID 2019 ini. Nah, untuk pelaksanaan sertifikasinya bagaimana? Lalu kalau di COVID 2019 itu sertifikasinya dari Official Guide ISAKA. Nah, fokusnya itu nanti ke pemahaman framework. Jadi apa saja teman-teman ini tuh fokusnya bukan ke ngoding-ngoding gitu ya. Jadi lebih ke framework dari COVID 2019. Oke, sekian jawaban dari aku. Apakah cukup menjawab? Oke, thank you buat Kak Arfia buat bantu jawab gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kak, seberapa sulit sih sertifikasi COVID 2019 dan juga IT Auditor? Ini juga melanjutkan ya dari yang tadi di ISAKA gitu ya. Sebenarnya dua-duanya nggak sesulit itu. Kalau misalkan teman-teman di sini emang niat buat mencari sertifikasi gitu ya. Karena fun fact-nya, buat kita mencari lowongan ataupun kita apply pekerjaan, itu tuh yang pertama dilihat adalah selain skill, itu juga certification gitu. Jadi menggambarkan kalau misalkan kita tuh benar-benar capable untuk suatu role. Misalkan untuk sertifikasi COVID 2019 itu karena ada beberapa tahapan ya, ada foundation, terus juga ada desain, terus juga ada yang uh, paling atas tuh ada bagian cyber security juga, framework pakai COVID 2019. Nah, itu terkait harganya juga beda-beda nih teman-teman. Jadi makin naik levelnya berarti makin mahal gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini kepo nih buat sertifikasi COVID bisa langsung cek website ISAKA. Terus kalau misalkan IT auditor tuh sebenarnya gimana sih Kak? Nah ini yang lebih expert nih yang certified IT auditor boleh dong bantu jawab Kak Tinda. Oke, aku izin jawab ya. Benar banget kata Kanau. Sebenarnya kalau seandainya sulit atau enggaknya itu sebenarnya relatif gimana kita memahami materinya dan memang kalau seandainya dari pengalamanku kemarin memang dari segi penjelasan itu pasti diarahin banget sama asesornya. Jadi tenang aja, tapi yang paling harus ditekenin kalian harus fokus dan benar-benar memahami materinya. Dan kalau seandainya pada saat wawancara itu yang penting yakin jawabnya sama udah pasti make sense sih jawabnya. Gitu sih, Kak. Oke, thank you buat Kak Tinda buat bantu aku buat jawab. Nah, di sini kita langsung lanjut ya, biar nggak lama-lama nih. Biasanya tuh tata kelola TI kira-kira akan belajar apa aja ya Kak, dan didapat di semester berapa? Nah, karena kita udah mendapatkannya di semester lalu, jadi semua tuh tergantung sama kurikulumnya saat ini nggak tahu nih di semester berapa, tapi secara garis besar karena tata kelola TI di Telkom University itu tuh basicnya adalah kita mengacu ke framework COVID 2019 ya. Jadi semua yang tadi ada di materi ini tuh sebenarnya juga dipelajarin di mata kuliah tersebut gitu. Jadi mulai dari desain faktor, terus habis itu belajar GMO-nya, terus belajar assessment-nya dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah COVID 2019 lebih banyak digunakan di perusahaan besar saja atau juga relevan bagi UMKM ataupun startup juga ya, Kak? Nah, di sini teman-teman dari kakak-kakak sekalian, apakah ada yang ingin mau menjawab?
Oke, jadi dari Apis Andreas. Mana nih Apis Andreas? Coba tanpa anonimus nih. Berani bertanya. Apakah COVID 2019 lebih banyak digunakan di perusahaan besar saja atau juga relevan bagi UMKM atau startup juga ya, Kak? Nah, saya bantu jawab nih, Pis. Nah, COVID ini sering dipakai di perusahaan besar. Jadi, lebih prefer COVID 2019 ini digunakan di perusahaan besar. Karena perusahaan besar itu punya sistem IT yang lebih kompleks daripada di UMKM ataupun di startup. Dan juga perusahaan besar itu bisa mengatur resiko, proses yang harus diawasi dalam sebuah perusahaannya. Dan juga dalam COVID-19 ini nantinya sebuah perusahaan jika menerapkan COVID-19 ini bisa mengatur dan juga mengontrol dari sisi IT-nya tuh selaras atau enggak dengan perusahaannya. Nah, kenapa saya bilang perusahaan besar ini lebih relevan menggunakan COVID daripada UMKM? Nah, COVID-19 ini terlalu kompleks untuk UMKM ataupun startup karena perusahaan tersebut tidak perlu diterapkan secara menyeluruh di sebuah startup ataupun UMKM. Jadi cukup ambil bagian yang sesuai kebutuhannya saja. Misalkan startupnya butuh keamanan data, maka menggunakan manage data atau menggunakan APO saja tanpa menerapkan semua domain-domain yang ada di COVID-19. Mungkin seperti itu, Apis Andres, apakah terjawab? Oke, thank you buat Kak Ayu udah bantu jawab. Nah, kita ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Kita nanti langsung lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Untuk sertifikasi di ISAKA itu tuh dilakukan secara online kah, Kak? Terus sistem sertifikasinya apakah mengerjakan soal atau ada yang lain? Nah, kayak di sini ada kakak yang ingin bantu menjawab kira-kira? Oke, aku bantu menjawab nih. Untuk sertifikasi di ISAKA itu dilakukan secara online ya teman-teman. Jadi kalian bakal ada pelatihan terlebih dahulu, jadi nggak langsung sertifikasi. Jadi ada 4 kali pertemuan dari ISAKA-nya langsung yang menerapkan pelatihan. Jadi kalian akan diajarkan selama 4 minggu, jadi 1 minggu itu 1 kali kalian belajar tentang COVID-19 itu apa saja, gimana cara belajarnya, dan sebagainya. Nanti dijelaskan secara detail dan juga ada mini-mini quiz gitu. Jadi total ada 75 quiz yang bakal teman-teman dapat. Kalian teman-teman bisa pelajari quiz-quiz tersebut yang mana nantinya bisa diterapkan pas saat sertifikasi. Jadi teman-teman sudah lebih paham lah, lebih aware tentang soal-soal atau udah terbiasa dengan soal-soal tersebut. Lalu sistem sertifikasinya apakah mengerjakan soal ataukah ada yang lain. Jadi teman-teman dalam proses sertifikasi COVID nanti teman-teman hanya mengerjakan soal saja. Jadi pertama nanti ada verification terlebih dahulu dan juga bakal ada langsung pelaksanaan pengerjaan tesnya. Jadi dan juga teman-teman bisa langsung keluar tuh nilainya lolos atau tidak. Jadi sebisa mungkin teman-teman maksimalkan diri teman-teman sebelum nantinya bakal ada sertifikasi. Jadi teman-teman siapin duitnya dulu, otaknya juga, biar saat sertifikasi teman-teman udah siap. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi itu tadi ya buat penutup dari sesi tanya jawab kita. Jadi teman-teman di sini kebanyakan pertanyaannya tentang sertifikasi ya. Jadi di sini teman-teman udah pada siapin kali ya mentalnya gitu ya dari sekarang buat tahun depan mungkin ya buat ambil sertifikasi gitu. Aku doain semoga certified gitu ya buat COVID 2019 ataupun IT auditor. Oke, kalau gitu kita lanjut ke sesi berikutnya nih. Kira-kira apa ya? Nih kayaknya 40 orang yang ada di Meet ini kayaknya udah pada nungguin ya, Kak. Kira-kira apa ya? Kayak kita langsung balik lagi ke slide kita.
Oke, sambil nunggu nih, jadi ada yang bisa nebak nggak ya? Kira-kira kita mau ngapain sih di sesi ini? Nggak usah ditebak lah ya, aku kasih tahu langsung ya. Jadi teman-teman kita akan langsung masuk ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu oke, sorry, kembali lagi dengan saya ini. Jadi teman-teman di sini kuisnya gitu kita menggunakan kuisis, kode kuisisnya gitu ya. Sebelumnya aku ingatin dulu ya. Jadi yang kalian masukin ke kuisis itu harus nama, misalkan teman-teman di sini menang dianggap hangus gitu ya. Terus juga pastiin kalau misalkan koneksi teman-teman itu aman. Jadi teman-teman menjawab itu bisa dapat poin yang Oke, di sini udah ada satu nih yang udah join, ada Hachiko. Nih Hachiko kalau misalkan menang nggak bisa dapat duit loh ya. Namanya sih belum sesuai nih, boleh dong kita ganti dulu ya namanya teman-teman. Waduh, Juli di sini siapa ya teman-teman? Jangan no. Jule nama asli ya. Di sini ada Iyang, nama asli atau bukan ya? Ada Iyang, ada Vando, Hachiko, ayo ganti. Ada boleh ya Juleno. Ada Muhammad D, boleh. Naza, ini ada 7 orang yang udah join. Iya nih. Dari sekian banyak manusia di Meet ini, aku harap semuanya bisa join sih ya teman-teman. Karena buat hadiahnya lumayan ya, bisa makan berapa kali ya Kak? Kira-kira 3 kali? 1 minggu. Oh ya, 1 minggu bisa buat makan 1 minggu nih teman-teman. Ayo, jangan sampai ketinggalan buat ikutin quiz ini. Ada lagi nggak nih buat yang mau join? Widih, udah 14 orang nih. Kita baca satu-satu namanya ada Hafiz. Oke, aku yakinin namanya Hafiz. Ada Icea, ada Dewa, ada Aisyah, Bill, ada siapa lagi di sini? Ada Ian. Nah, ini namanya nama asli bukan Ian? Ian? Nggak boleh ya, Nono ya, kalau kayak Jule ya. Hachiko juga, ini dilihat masih namanya nama palsu ya. Kita sampai kira-kira 20 mungkin ya, Kak.
Oke, udah 16. Kita tunggu 4 lagi. Ada lagi yang mau join? Lumayan nih, guys. Tunggu di webinar-webinar. Kita tunggu ya, 4 lagi sebelum kita mulai. Oke, di sini ada 22 orang. Kok lucu banget sih namanya bisa merah gitu, Anim? Aku stop. Unsave name, kira save name-nya nih yang dimasukin atau emang gak kebaca nih buat namanya? Admin tolong ya admin. No ya. Siapa ya ini yang kasih nama admin? Pakai nama asli ya, guys. Buat join. Karena sayang banget kalau misalkan teman-teman di sini pakai nama bukan asli tapi ya, menang. Cuma aja nggak dapat hadiah ya yang diambil yang dibayar. Oke, nah ini teman-teman udah pada jawab ya. Ada Dewa Rahman nih, 12 soal benar semua, keren banget. Ayo, pertahankan skor kamu. Ada 15 soal ya guys, btw. Yang kedua ada Kills ini pasti gila, tahu. Yang ketiga ada 3 monyet. Nah ini kalau misalkan dia menang nih, hangus ya, namanya bukan nama asli. Terus di sini ada siapa lagi nih teman-teman? Banyak banget nih, ada 26. Jule, ayo jawab Jule. Jangan diam aja Jule. Beda namanya pakai Jule, belum jawab pakai Jule. Kira-kira di sini ada Safma juga nggak di sini ya? Kayaknya nggak ada ya. Jule aja ya. Oke, aman ya berarti ya.
Di sini teman-teman yang pada belum jawab, ayo pada jawab. Ada admin, ada Fadli. Kira-kira ada siapa aja nih Kak? Pertama ada Dewa Rahman, kemudian ada Komang. Yang ketiga
juga ada Naza. Nah, ini teman-teman ya, mohon diperhatikan aku tadi udah mention ya. Jadi yang menang adalah nama yang pakai nama asli, jangan pakai nama palsu. Nah kan, karena kan yang namanya jujur pun sama 3 monyet nggak dapet kan? Sayang sekali. Dapat Dewa Rahman, Komang sama Naza ya. Oke, bagi nama-namanya yang mungkin tadi aku udah sebutin, bisa di screenshot ya dan ngirimkan buktinya ke kontak person yang ada di grup gitu. Oke, jadi mini quiz tadi adalah sesi yang mungkin mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini ya. Jadi teman-teman, aku ucapin terima kasih lagi banyak-banyak. Tapi sebelum acara kita akhiri, aku mau ngingetin kembali buat teman-teman buat ngisi link presensi dan juga feedback yang mungkin akan dibagikan juga ya di kolom chat, Kak. Boleh. Dan juga bisa scan QR pada layar yang tertera di sini. Boleh dong sambil diisi juga buat presensinya. Boleh juga di-share di kolom chat, Kak. Oke, sambil menunggu nih teman-teman yang mungkin sedang mengisi link absensi, kita bisa sambil dokumentasi dulu kali ya. Boleh dong layarnya buat diturunin dulu, kita foto bareng. Sambil nunggu juga nih teman-teman yang pada belum on cam, boleh dong on cam, kita ramein bareng-bareng buat dokumentasi kali ini. Gimana nih? Ada satu yang udah on cam, keren banget, udah antusias, terima kasih. Ada lagi yang mau on cam kira-kira? Oke, ada 2 ya. Oke, ada lagi? Oke, ada 3, boleh. Ayo, kita tunggu. Masuk ya. Oke, langsung saja kita mulai buat sesi dokumentasi. Boleh, Kak? Yang bertugas dipersilakan. Oke, kalau gitu aba-aba dari aku ya. 1, 2, 3. Oke, lagi teman-teman. 1, 2, 3. Yeay, terima kasih teman-teman yang udah mau on cam. So, anyway, aku ucapin terima kasih lagi karena kita udah di penghujung acara juga ya. Jadi, saya ucapkan terima kasih dan pada pemateri juga teman-teman yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi bekal bagi kita semua. Dan saya Naura di sini selaku yang mewakilkan. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. See you.
Sampai jumpa.